Shalom warga kerajaan, to have a wonderful life, rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya, dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong. Tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Tidak kelihatan, tidak mengkilat, tidak moncer, yaitu mengurus janda-janda tua dalam pembagian, yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih. Dari kurang lebih 10.000 orang ya, waktu itu jemaat dipilih cuma 7. Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi? Orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya bahkan Gaza saudaraku ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani, and we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Karena aneh ya, bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria. Catatannya 25 tahun dia ada di sana sampai ketemu Rasul Paulus. Dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin. Ya, 4 virgin, ada hidupnya suci, dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless, dan keluargamu akan diberkati. Anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. 4-4-nya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus name, amin. Amin. Shalom. Ada sukacita. Amin. Shalom. Mari saya undang untuk bangkit berdiri terlebih dahulu, berikan salam kanan kiri, minimal 5 orang lah. Coba cari teman-teman kita, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Ora patah. Sungguh kami bersyukur Tuhan.
Kasih karunia-Mu Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh ada di tempat ini. Satu yang menjadi kerinduan kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, biar kami boleh menikmati kasih setia-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu. Sebab kami tahu ketika kami ada dalam hadirat-Mu, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi kami. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, mujizat terjadi dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam segala masalah persoalan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Dan hari ini kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami bersepakat dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati bangsa kami, negeri kami. Shalom atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah para pemimpin bangsa kami. Diberkatilah orang-orang yang ada di negeri ini. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan. Memiliki pengenalan akan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan. Biarlah hujan pertobatan-Mu Engkau kerjakan atas bangsa kami. Kami berdoa untuk kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan-Mu Engkau kerjakan atas kota ini. Berkati penduduk di kota ini. Berkati pemimpin yang ada di kota ini. Bahkan gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan kehadiran gereja-Mu. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui kehidupan kami, mereka boleh melihat Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Terima kasih memberkati setiap kami yang hadir. Biar kami boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
tinggikan namamu, kami agungkan, kami masyarakat, Engkau Tuhan selama-lamanya. Yesus Tuhan, oh yang layak disembah. Terima kasih. To worship you I live, to worship you I live, I live, to worship you, to worship you, to worship you I live, to worship you I live, I live, to worship you, to worship you. To worship you I live, to worship you I live, I live, to worship you God, hallelujah. To worship you I live, to worship you I live, I live, to worship you, worship you. Worship you, Yes, I worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you, to worship you. To worship you, I live. Worship you, God. worship you, I live, I live To worship you. To worship you. To worship you, I live. To worship you. To worship you, I live, I live To worship you. To worship you. To worship you, I live. To worship you, I live, I live. To worship you.
Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. 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 Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau lebih dari segalanya. Amin. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib. Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap melawat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung Katakan dari pulau. pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Katakan sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Lebih lagi katakan. Hey. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Hey. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat,
Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah Allahku dahsyat. Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah Allahku dahsyat. Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah Allahku dahsyat. Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah Allahku dahsyat. Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah Allahku dahsyat. Dia berkuasa, seluruh surga bumi sujud menyembah. Untuk melakukan perkara yang hebat.
bersyukur Tuhan. Engkaulah kerinduan kami. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Makasih ya. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu, dan ku pandang terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Lebih dari hidup, lebih dari biar hidup, bibirku bibirku kan sekali katakan, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan mari sembah Dia. Oh Rama Shalabana, ambil waktu sejenak saudara untuk sembah Dia antara kau dengan Tuhan hari ini. Bawa korban persembahan, korban syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ora patakaralabalala, Kau baik Tuhan. Syarabalalabalalabalalabalalabalalabalala, terima kasih. Oh, sebab kasih setiamu Tuhan. Haleluya, lebih dari hidup. Oh, haleluya, sembah Dia. Oralalaba, nikmati kasih Tuhan hari ini. Pastikan kau berjumpa dengan Raja segala raja yang memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kau hari ini. Ora patakaralabal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 ala
terima kasih oh Tuhan. Lebih baik satu hari, ya ini kerinduan kami Tuhan.
Jamah, urapi, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Baharui kami dalam Roh-Mu daripada ya. 1000 hari di tempatlah memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua Mari nikmati segala kebaikan Tuhan. Di dalam hadirat-Nya lebih baik satu hari, oh Tuhan. Amin. Lebih kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami setuju dengan apa yang kami katakan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempatlah memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah ya Tuhan. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu ya. Yes Lord, urapataka dan menikmati oh Tuhan, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa, bangkitkan iman kami, pulihkan keadaan kami dengan firman-Mu Tuhan. Sembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, apa yang kami terima hari ini jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan kekayaan dunia yang lain yang di luar sana. Kami tahu firman-Mu segala-galanya dalam kehidupan kami, yang akan mengubahkan juga kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sampaikan kebenaran-Mu, bukan kebenaran manusia atau bukan filosofi manusia, melainkan hanya firman Tuhan, sumber kebenaran. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan dulu sebelum duduk. Haleluya. Haleluya. Semangat ya. Haleluya. Saya sapa dulu, shalom semuanya. Wow, segar-segar. Siapa tadi menikmati hadirat Tuhan? Ya begitu ada Pak Daniel nge-rap di sana. Wah saudara, Jumat pada lompat-lompat nih. Ya saudara, kita diberkati ya dengan pujian dan penyembahan. Saya yakin saudara, kalau saudara mengerti arti sebuah pujian penyembahan, ya nanti sewaktu-waktu saya bagikan bagaimana kuasa pujian penyembahan itu akan membebaskan kita. Amin. Akan memulihkan keadaan kita. Saya sebagai contoh saja saudara, bagaimana ketika Rasul Paulus di penjara, yang dia lakukan cuma satu, memuji dan menyembah Tuhan. Dia menyanyikan pujian, ucapan syukur, bukannya mengeluh ya, tapi mengucap syukur dalam penjara. Tiba-tiba saudara, terjadi gempa bumi. Dan apa yang terjadi? Belenggu mereka terlepas. Kemudian rantai mereka terlepas dan tembok penjara saudara itu roboh. Kalau tidak karena kuasa Tuhan, kuasa siapa lagi? Tuhan yang sama juga hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, kita akan memasuki satu tema ya yang pusat bagikan. Ya saya kembangkan dikit-dikit saudara. Yaitu temanya begini, serving others in love. Atau melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Kita baca dulu ayat bacaan kita hari ini di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Saya rasa fontnya cukup jelas di sana, kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka.
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ada satu statement di sini yang penting yang perlu juga kita garis bawahi, yaitu saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi perhatikan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, catat ini baik-baik. Ya, saya mau sampaikan begini saudara sebagai pembukaan, bahwa setiap dosa itu pasti ada konsekuensinya. Ya, setiap pelanggaran itu pasti ada hal yang harus ditanggung oleh orang itu. Tidak peduli dia orang percaya atau tidak. Jangan bilang begini saudara, oh saya sudah percaya kepada Yesus, kemudian saya berbuat dosa, pasti saya diampuni. Memang diampuni. Kemudian saudara tiba-tiba merasa, oh saya pasti mendapatkan hak istimewa, saya tetap masuk surga. Betul saudara. Tapi saya mau katakan bahwa setiap pelanggaran itu pasti ada konsekuensinya. Berapa terakhir ini kita dipertontonkan dengan banyak tontonan ya mengenai di luar sana dunia politik saudara ya. Ada ijazah palsu gitu saudara ya. Nah saya yakin waktu nanti di pengadilan saudara, yang salah pasti dihukum. Yang salah pasti karena ini sudah masuk delik pidana kira-kira gitu. Ini ada pengacara juga ya. Kemarin Pak Xavier bilang saudara, kita ini enggak pernah sekolah hukum tapi kok bisa-bisa jadi hakim gitu ya. Sudah bisa menghakimi orang, oh dia jahat, dia jelek gitu saudara ya. Padahal tidak pernah sekolah hukum ya, itu kita saudara ya. Nah kembali lagi ya. Nah saudara, setiap pelanggaran itu pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Contoh saudara, saya bisa berbohong enggak? Pendeta bisa juga berbohong. Saya manusia saudara, bisa berbohong. Tapi catat baik-baik, saya tidak bisa dikuasai oleh dosa kebohongan. Karena saya anak Tuhan. Ketika saya berbohong, saudara, apa yang terjadi dengan diri saya? Saya pasti kena dampak dengan kebohongan saya. Ya di TV berapa waktu lalu ada berita, saudara. Ayah tirinya menyembunyikan diri karena ditagih utang. Kemudian diberitahu oleh anak tirinya yang masih remaja, kurang lebih umur 19, wanita, saudara. Diberitahu persembunyian ayah tirinya. Sehingga anak ini saudara dengan tega-teganya dibunuh oleh ayah tirinya. Gara-gara memberitahu di mana persembunyiannya. Nah, itu sekilas info gitu saudara ya. Karena kebohongan ini juga berdampak luar biasa sekali. Nah seperti halnya saya dihukum Tuhan pasti saudara. Tapi hukuman yang Tuhan berikan kepada saya itu saudara memang berupa hukuman tapi ada sedikit sesuatu yang istimewa gitu saudara. Karena begini saudara, ketika saya berbohong, hukuman saya pernah kuliah S2, dosen saya katakan begini saudara, bahwa hukuman yang paling kecil yang akan menimpa orang yang berbohong, orang percaya yang bohong, itu dia pasti ada rasa bersalah. Haleluya. Kalau tidak ada rasa bersalah ini bahaya saudara ya, bahaya. Orang Kristen, anak-anak Allah dikatakan orang percaya, kalau berbohong tidak merasa berdosa, itu yang bahaya saudara. Nah makanya konsekuensi terkecil, hukuman terkecil itu adalah rasa bersalah. Nah ketika saya lakukan berbohong terus, maka dampaknya itu akan ada lebih besar lagi, lebih daripada hanya sekedar rasa bersalah. Percaya saya. Makanya saudara setiap kita tidak dianjurkan untuk berbuat dosa. Artinya begini, jangan menyalahgunakan kemerdekaan atau kasih karunia yang Tuhan berikan. Makanya tetaplah saudara untuk berbuat baik. Haleluya. Tetaplah saudara untuk berusaha hidup kudus saudara. Berbicara tentang kekudusan Tuhan, sebenarnya kita tidak layak saudara. Kalau saudara dulu orang Israel menghadap Tuhan, hanya sekali setahun imam besar menghadap Tuhan. Dan itu pun saudara, imam besar diikat kakinya dengan rantai dan ada gelang-gelang di dalamnya. Kalau imam itu tidak kudus masuk ke ruang maha kudus saudara, maka tidak ada gemerincing yang bunyi-bunyian yang di kakinya. Kan orang jalan kalau ditaruh bunyi-bunyian bunyi saudara. Nah ketika tidak berbunyi lagi maka dia pasti dipastikan mati. Karena Tuhan itu kudus. Dan saudara tidak sembarang orang menarik mayatnya atau mengambil mayatnya.
dia akan ditarik saudara dengan rantai itu atau tali itu. Tidak bisa orang sembarang masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Tapi hari ini saudara, wow, kasih karunia melimpah dalam kehidupan kita. Kita yang hari ini ada dilayakkan Tuhan. Haleluya. Kita makanya saya sering katakan kita nanti ada perjamuan kudus. Kita sedang berada di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Satu hidangan dengan Tuhan. Satu meja, ini privilege, ini hak istimewa. Yang saudara dan saya harus syukuri saudara. Bukan karena kita layak, Tuhan melayakkan kita. Makanya saudara, ayo saya mau katakan begini. Pergunakan kesempatan ini saudara untuk terus hidup di dalam kebenarannya. Berusaha berjuang untuk mengalahkan dosa. Kemalasan, kedagingan saudara. Hal-hal yang berbau dosa saudara. Buanglah jauh-jauh. Karena pasti akan mendatangkan hukuman. Pasti mendatangkan dampak saudara. Karena ada banyak orang saudara sudah diberitahu, maaf saudara harus singgung. Ya saudara, merokok tidak baik, minuman keras tidak baik, alkohol tidak baik. Tapi saudara banyak orang tetap tidak mau bisa lepas. Karena apa? Ini keterikatan. Dampak rokok saudara tahu ya. Bahkan saudara kalau beli rokok. Ditulis apa saudara? Merokok dapat apa? Menyebabkan jantung, kanker. Kelainan janin komplit. Siapa ini tadi yang ngomong? Seperti itu saudara. Alkohol juga sama. Tapi banyak orang saudara tidak bisa lepas dari itu. Heran banget saudara. Padahal sudah sakit-sakit nih saudara. Pak minta tolong doa apa? Masih aja saudara tidak mau bertobat. Nah inilah manusia saudara. Seperti itulah keadaannya. Makanya saudara, Tuhan itu perlu datang ke dunia ini untuk saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah statement yang selanjutnya ini yang menjadi fokus kita hari ini yaitu melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita akan belajar saudara hari ini. Supaya kita hari ini pun saudara ada di tempat ini oleh karena apa? Kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang duduk di tempat ini juga itu adalah bagian sebuah pelayanan. Yang setuju katakan amin. Karena begini saudara, berbicara tentang kasih, kita baca dulu ayatnya ya. Saya nanti terlalu cepat. Matius pasal 20 ayat 28, saya bacakan buat saudara. Ya, anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, inilah dasar Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini, saudara. Dia Allah yang penuh dengan kasih, tidak memandang siapa kita, latar belakang, warna kulit kita, tingkat sosial kita, dia tidak memandang, saudara. Dia hanya datang untuk melayani, dan melayani. Saya sebagai gembala saudara, ketika saya memimpin, melayani saudara, saya siap-siap diiris-iris. Siap-siap saudara untuk dicaci maki saudara. Siap-siap untuk disalah mengerti saudara. Sebagai gembala saya harus siap. Ya, untuk dihina saudara ya. Nah, apa yang saya lakukan? Seperti halnya Yesus. Yesus waktu melayani apa yang terjadi saudara? Banyak orang membenci dia. Sampai dia harus menyerahkan nyawanya. Itu bagian terakhir daripada kehidupannya. Tetapi saudara, dia katakan begini, aku akan tetap melayani, saudara. Wow, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Pertanyaannya begini, adakah saudara memiliki kasih seperti yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan saudara? Dia cuma datang di tempat ini tidak ngurusin urusan-urusan pribadi. Tidak ngurusin saudara, kita tadi belajar bagaimana selfish, egois saudara. Mementingkan diri sendiri. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Tujuannya cuma satu, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saudara. Dan dia hanya untuk melayani. Saudara tadi saya katakan, tahukah saudara, di tempat ini saudara juga untuk melayani Tuhan. Ke-10 orang kusta ya, itu yang balik berapa orang saudara? Untuk datang kepada Yesus kembali 1 orang. Ya, saudara akan melihat nanti bagaimana kasih ini saudara itu akan membuat orang saudara itu akan berubah, bertobat dan mereka akan mengenal Tuhan.
Banyak dari antara kita begitu kagum dengan mujizat, karunia. Oh, ada karunia kesembuhan di sana, datang saudara. Oh, ada kebaktian kesembuhan di situ, saudara datang, kagum saudara. Tapi saudara, saya mau katakan saudara, Yesus saudara memang berbuat seperti itu. Dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan, 1 yang balik, artinya begini. Mujizat saudara itu hanya sebagian kecil akan membuat orang sadar akan kasih Tuhan. Saudara mungkin bertobat karena mujizat, itu luar biasa, tidak ada yang salah. Tapi mari hari ini saudara, kita kembali memiliki kasih Tuhan. Sebab mujizat tidak menjamin saudara untuk seseorang hidup di dalam kasih Tuhan. Dari ke-10 orang yang disembuhkan hanya 1 saudara, hanya 10%-nya saja yang mengalami Tuhan. Padahal saudara kalau kita berbicara mujizat, itu kekaguman luar biasa. Tapi saudara terbukti kekaguman akan mujizat tidak akan membuat orang saudara untuk dia tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Mari kita belajar hari ini saudara. Saya temukan 3 hal saudara yang harus kita pelajari. Bagaimana kita melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Yang pertama, kasih sebagai motivasi utama. Saya bacakan 1 Korintus pasal 16 ayat 14 demikian. Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Haleluya. Nah saudara, kita melakukan apa yang menjadi tujuan kita saudara, itu semuanya harus dibalut, dimotivasi dalam kasih. Saudara, saya mau tanya, saudara datang di tempat ini, dasarnya apa? Haleluya. Pak, saya ada pergumulan, salah enggak? Enggak salah saudara. Pak, saya ada hal yang mengikat saya, kemudian saya harus sembuh. Tidak ada masalah. Tetapi saudara, saya mau katakan begini. Firman Tuhan jelas katakan bahwa lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Adakah datang di tempat ini saudara? Yang datang, Tuhan, aku hanya rindu Engkau, bertemu dengan Engkau. Aku benar-benar haus akan Engkau. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Saya selalu bilang di tempat ini saudara, sekali-sekali kita nyembah Tuhan. Atau datang ke gereja, saudara, jangan minta-minta dulu kepada Tuhan. Ungkapkan kasih saudara kepada Tuhan. Itu jauh lebih luar biasa, saudara. Bukannya salah, saudara, sakit Tuhan sembuhkan, bukannya salah. Tetapi saudara, tingkatan yang Tuhan mau lakukan segala hal dalam kehidupanmu, pekerjaanmu itu di dalam kasih Tuhan. Saudara, tadi pagi saya saksikan Om Darius. Saudara, kalau enggak kasih saudara, itu jauh-jauh saudara dari Lumajang. Ada Pak Poyen juga ya dari Penarukan saudara. Datang jauh-jauh saudara, melayani di tempat ini. Kalau enggak didasarkan kasih saudara, itu enggak akan bisa. Saya ingat sekali bagaimana saudara dulu naik motor ya. Siapa di sini jemaat yang lama-lama? Motornya butut saudara, kemudian bannya sering pecah saudara. Hujan, hujannya bukan main-main saudara. Sering kali saya lihat saudara basah semuanya saudara. Kalau enggak didasarkan kasih, enggak akan jalan ke sini saudara. Kita harus memiliki satu pekerjaan yang didasarkan dengan kasih saudara. Dan tadi Pak Arifin sempat bagikan saudara, bagaimana Filipus, orang yang melayani diakonia, enggak nampak saudara, enggak nampak. Hanya di belakang meja. Tapi saudara, pada akhir kehidupannya Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, yaitu sebuah keluarga yang dipakai Tuhan dengan luar biasa saudara. Mari saudara kerjakan semuanya dalam kasih saudara. Ya Pak Darius sudah menikmati saudara, saya bukan pengumuman saudara. Dia sudah punya kendaraan yang bagus sekarang saudara ya. Saudara jangan dipikir dia mau ngambil keuntungan, enggak saudara. Saya hitung saudara, persepuluhannya bisa 3 kali sebulan saudara. Enggak tahu berkatnya dari mana. Tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Itu orang-orang saudara yang kalau memang hidup di dalam kasih, saudara tidak perlu hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Lakukan saudara segala sesuatu di dalam kasih saudara. Saya mengalaminya saudara. Saya pelayanan dulu saudara, tempat lama bukan tanpa tantangan. Penuh dengan tantangan saudara. Tapi orang datang kepada saya bukan karena saya banyak mendoakan mereka. Tidak saudara. Yang
enggak punya anak, saudara, bisa punya anak gitu, saudara. Yang usahanya merosot, kita doakan mulai berjalan usahanya, maju, saudara. Bahkan sekarang sudah luar biasa yang Tuhan kerjakan, saudara. Dulu orang-orang biasa. Tapi ketika mereka datang kepada saya, mereka cuma ngomong gini, Pak Herman, saya sungguh diberkati dengan kehidupan Pak Herman. Karena apa? Ketika saya dianiaya, ketika saya disalah mengerti, ketika saya diperlakukan tidak adil, maka apa yang terjadi, saudara? Mereka justru sangat respon dengan saya. Sangat respon. Dan apa yang terjadi? Mereka mendukung pekerjaan Tuhan, saudara. Baik di tempat ini juga, ya, juga mendukung pelayanan saya. Bukan karena mujizat-mujizat yang mereka sudah alami, saudara. Tapi mereka benar-benar, saudara, punya reaksi atau punya penghargaan buat saya karena Pak Herman setia. Benar-benar tulus, itu yang dia sebut, saudara. Saya tidak mau mengumumkan, meninggi-ninggikan diri. Tapi fakta memang berbicara demikian, saudara. Seperti tadi, saudara, saya katakan, dari 10 orang kusta, cuma 1 yang balik. Mujizat tidak akan membuat saudara benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetapi kasih akan membuat saudara hidup kembali sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, saya banyak mendapatkan mujizat-mujizat karena saya hidup di dalam kasih, saudara. Kita akan baca ayat ini yang menggugah hati saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat 1, 2, kita lompat. Kemudian ayat yang ke-13, saya akan bacakan buat saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar apa, saudara? Di antaranya ialah kasih. Bersyukurlah saudara hari ini datang di tempat ini karena faktor kasih. Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dan selanjutnya, saudara, saudara yang duduk di tempat ini, karena saudara mengasihi rekan-rekan yang lainnya. Saya percaya dari kesetiaan saudara, dari kesungguhan saudara, dari pengabdian saudara juga, orang akan mendapatkan berkat. Orang ini luar biasa setianya. Sekalipun ada pergumulan baik dalam ekonomi rumah tangga, tetap setia dalam Tuhan. Itu yang benar-benar akan mengubahkan orang, saudara. Ayo saudara, banyak orang punya karunia. Banyak orang, saudara, yang punya talenta luar biasa. Tapi kalau mereka tidak punya kasih, itu dikatakan sebagai gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Yang artinya tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada apa-apanya, saudara. Kosong, saudara. Ayo saudara, mari isilah hidupmu dengan kasih, saudara. Kita juga berdoa di tempat ini. Ada doa pagi, saudara. Kalau saudara mau ikut silakan. Saya tidak memaksa, saudara. Karena dasarnya cuma kasih, saudara. Tapi berdoa bukan sembarang doa ya. Berdoa untuk kepentingan pribadi. Enggak, saudara. Siapa bilang? Untuk gereja ini, untuk seluruh jemaat. Kami berdoa syafaat. Bukan Tuhan tolong kami supaya kami semuanya punya rumah yang berdoa ini. Enggak, saudara. Doa kami enggak gitu, saudara. Supaya kami semuanya punya mobil. Tidak, doanya seperti itu. Tapi supaya jemaat Tuhan terpelihara. Makanya saudara, pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan atau tanpa kasih atau pondasi ini, saudara, itu pelayanan yang hambar, saudara. Sehebat apapun, saudara, nyanyi sekeren apapun, saudara, semerdu apapun ya, seperti Celine Dion, saudara. Wah, seperti Madonna, saudara. Sekalipun saudara punya suara yang luar biasa, tidak ada kasih, saudara, gong yang hanya gemerincing saja, canang yang hanya gemerincing saja, saudara. Mari hari ini, saudara, miliki kasih. Saudara ada di tempat ini karena ada yang saudara kasihi, yaitu pertama Tuhan, yang kedua orang-orang di sekelilingmu. Ingat, anakmu membutuhkan teladan dalam kehidupanmu. Ingat juga orang-orang sekelilingmu membutuhkan teladan dalam kehidupanmu.
kalau mereka melihat kesetiaanmu, kasihmu kepada Tuhan luar biasa, saya yakin tanpa engkau khotbahkan mereka, mereka akan datang kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saya cepat saja. Yang kedua, saudara, pelayanan dalam kasih pasti menghasilkan kesatuan dan pertumbuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 saya bacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik atas kasih karunia Allah. Saudara, dalam setiap kehidupan kita, saudara, kita harus memiliki kasih. Nah, ini hasilnya kalau orang hidup di dalam kasih, saudara, itu inputnya kasih, outputnya pasti kesatuan dan juga pertumbuhan. Kalau inputnya kasih, kemudian outputnya, saudara, itu kekacauan, maka dipastikan inputnya salah. Bukan kasih, tapi egois, selfish tadi, mementingkan diri sendiri. Tapi kalau inputnya kasih, outputnya pasti hidup dalam kesatuan dan juga pertumbuhan. Amin. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Dia benar-benar, saudara, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan bagikan, saudara. Bagaimana kesatuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Nah, saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam kasih yang pada akhirnya menghasilkan kesatuan dan pertumbuhan. Dalam kehidupan rumah tangga, saudara, jangan berharap akan ada kesamaan. Ya, unity is not uniform. Ya, kesatuan itu bukan keseragaman. Ya, saudara jangan berharap akan seragam semua. Enggak akan bisa, saudara. Suami istri juga sama, pasti ada yang berbeda. Nah, tugas kita adalah menyatukan yang berbeda ini. Saya tadi bagikan sebuah ilustrasi. Bagaimana pemain musik ini, saudara, itu ada instrumen yang mereka kuasai berbeda-beda. Ada keyboard, ada bass, ada drum, ada gitar, saudara. Itu semuanya berbeda-beda. Nah, kalau hanya main satu, saudara, satu instrumen, contohnya keyboard masih oke lah ya. Gitar masih oke, tapi kalau bass, saudara, di gereja ini mungkin hanya main bass saja, saudara. Saudara mungkin akan bingung. Apalagi drum saja, saudara. Mungkin akan lebih bingung lagi. Tapi alangkah baiknya dari keempat yang berbeda ini, saudara, disatukan. Itu akan menghasilkan apa yang dinamakan harmonisasi dari perbedaan. Jadi jangan mengharapkan kesatuan itu muncul dari kesamaan, tidak akan bisa, saudara. Bersyukurlah dengan istri yang berbeda dengan engkau. Yang hobinya beda mungkin, yang kebiasaannya beda, bersyukur. Suami juga sama, saudara, punya tabiat yang berbeda, bersyukurlah. Karena dari perbedaan inilah nanti akan disatukan. Kalau sudah sama, saudara, itu akan sulit lagi. Yang mau disatukan apa? Yang muncul malah pertengkaran, gitu, saudara. Nah, artinya begini, saudara. Ayo kita senantiasa hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Haleluya. Nah, yang berbeda ini, itu akan disatukan. Di tempat ini juga, saudara, ada perbedaan. Saya yakin ada perbedaan. Makanya, saudara, tugas kita itu mempersatukan. Makanya firman Tuhan bilang, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia ya, yang berbeda-beda tadi, yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bukan untuk menonjolkan satu dengan yang lain, bukan untuk membuat saya lebih penting daripada yang lain, tetapi dengan niat baik, pengurus yang baik untuk mempersatukan. Artinya begini, saudara, kalau saudara hidup dalam kasih, outputnya pasti akan ada kesatuan dan juga pertumbuhan. Nah, selanjutnya Kisah Para Rasul pasal 2, 44 sampai 47 saya bacakan dengan cepat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya apa, saudara? Tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah,
mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan apa saudara menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya yakin saudara, kalau saudara hidup dalam kasih, ini salah satu contoh saudara. Ya memang manusia ini sulit satukan ya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Saudara yang berbeda dalam rumah tangga suami pasti bisa disatukan. Karena di dalam Tuhan, tadi saya katakan tidak ada yang mustahil. Demikian juga jemaat mula-mula. Dari sekian banyak suku, bangsa dan bahasa, mereka hanya bisa disatukan dalam ikatan Roh Kudus saudara. Hari ini saudara, kalau engkau merasa bahwa engkau tidak bisa disatukan, ini bahaya. Berarti engkau ada di luar Roh Kudus. Engkau tidak sepakat dengan Roh Kudus. Tapi karena engkau percaya ada Roh Kudus, maka engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan engkau akan tahu arti sebuah kesatuan. Ya, arti sebuah pelayanan yang penuh dengan kasih. Terimalah satu dengan yang lain apa adanya. Dengan penuh kelemahan, kekurangan. Dengar, anak-anak KGC ada di sini ya. Ada yang sebagian di atas. Ayo kalian mulai terima satu dengan yang lain apa adanya. Tanpa harus menjelek-jelekkan. Tanpa harus menyalahkan satu dengan yang lain. Apalagi yang dewasa saudara. Yang dewasa harus bersikap lebih dewasa lagi. Haleluya. Amin. Jangan seperti anak-anak ya. Ikut gontok-gontokan, ikut menjelekkan. Tahu dia yang salah, dilempar kesalahannya ke orang lain. Saudara. Itu banyak terjadi saudara. Ayo mari hari ini saudara, kita sadar siapa diri kita. Makanya kerendahan hati itu berbicara begini. Sadar siapa diri kita yang penuh dengan kelemahan. Dan mengakui kelebihan orang lain. Itu kerendahan hati. Di sini semuanya orangnya rendah hati ya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang terakhir saudara. Pelayanan dalam kasih pasti mengubahkan. Saya bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan apa? Muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, pelayanan kasih itu pasti mengubahkan kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau kita mau melakukan firman Tuhan dengan kekuatan sendiri, capek saudara. Benar, pasti capek. Tuhan, aku ingin lepas rokok. Tuhan aku mau, Tuhan benar, Tuhan aku mau. Tapi saudara enggak pernah saudara untuk dekat dengan Tuhan. Enggak pernah mau dipenuhi dengan kasih Tuhan. Capek saudara. Saudara juga yang berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha mati-matian bekerja pagi, siang, sore, malam, hari saudara. Kalau saudara enggak ada persekutuan kasih dengan Tuhan yang erat, saudara akan sia-sia. Capek saudara, capek. Makanya orang percaya itu hidup di dalam mujizat Tuhan. Karena apa saudara? Dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Ya, di sini saudara ada pengalaman ya saudara ya. Saya tidak sebut namanya. Kebetulan tidak ada orangnya di tempat ini. Bagaimana dia mau lepas rokok gitu ya saudara ya. Dan dia ada kerinduan. Tapi tidak bisa-bisa lepas. Mulai saudara dia berganti vape. Katanya vape lebih smooth gitu ya, lebih dampaknya lebih sedikit. Tapi saudara tetap aja ngebul saudara ya. Dan apa yang terjadi saudara? Karena dia cinta Tuhan, ya. Setiap kita pasti akan bisa diubahkan oleh Tuhan. Ya, kawanco ya, haleluya. Nah, saudara, tiba-tiba dalam sebuah ibadah saudara, dia merasakan hadirat Tuhan. Dan dia saudara tiba-tiba berhenti merokok saudara. Berhenti, benar saudara. Itu karena kuasa siapa? Bukan karena kekuatannya dia. Tiba-tiba Tuhan yang melakukannya saudara. Dalam sebuah pertemuan dengan Tuhan. Dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan saudara. Saudara, apapun masalahmu hari ini, jangan pakai kekuatanmu. Datang kepada Tuhan. Berendam di hadirat Tuhan. Hiduplah, hanya kami konsisten doa di sini saudara. Puji Tuhan ada yang nangkap visi ini saudara. Dan mereka yang nangkap saudara mengalami mujizat loh saudara. Bukan tidak mengalami mujizat.
Mereka yang tangkap ini saudara, mereka mengalami berkat-berkat yang tidak pernah diduga, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan saudara. Ayo saudara, hari ini biarlah ketika engkau melayani dengan kasih, itu pasti akan mengubahkan yang pertama kehidupanmu, dan yang kedua orang lain yang ada di sekelilingmu akan diubahkan. Saudara, waktu Paulus bertobat saudara, itu kan didahului dengan perjalanannya ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya di tempat ini saya mau katakan begini saudara, ibadah yang mengubahkan, ibadah yang dimana mujizat terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah ibadah perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Dan pastikan saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Di sini saudara bukan gereja cengeng ya saudara ya. Banyak orang merasakan hadirat Tuhan menangis. Bukan karena kami cengeng, tidak saudara. Tetapi karena kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami menikmati saudara. Dan juga kalau diabaikan saudara. Suruh nyanyi ketemu Tuhan biasa-biasa. Tidak ada gembira-gembiranya tuh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Coba ada bupati, lebih dari saudara, ayo jangan rendahkan Yesus di bawah bupati. Dia raja segala raja. Kita begitu banyak mendengar tokoh-tokoh dunia kagum akan mereka saudara. Pengaruhnya luar biasa. Yesus di atas mereka saudara. Makanya kalau di sini diajak memuji menyembah Tuhan, ayo saudara. Responi dia saudara. Memang dia tidak nampak saudara. Nada F, haleluya. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan bersama-sama, haleluya. Silakan yang bertugas untuk maju ke depan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Mari pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Yang diriku oleh segenap dan pengorbananmu, dan pengorbananku telah mati, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini, ku letakkan pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari musik saja pujikan pujian ini. Saudara, hari ini percaya dengan iman, kita satu meja ada di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Tidak ada lagi pembatas antara ruang suci dengan ruang maha suci. Kami percaya ada mujizat, baik kesembuhan, pemulihan terjadi atas ketika kami menikmati, yaitu tubuh dan darah Kristus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Dan tak berarti lah hidup ini.
memberikan roti dan anggur. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan yang belum silakan tetap duduk. Telah mati dan tinggalkan ya cara hidupku yang lama Tuhan, yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini, amin. Kuletakkan Tuhan, pada mesbah-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti, sekali lagi katakan, ku telah mati. Ya, biar pujian ini keluar dari hatimu yang paling dalam. Engkau rela menjadi persembahan di mesbah Tuhan. Rela menderita, rela teraniaya, rela disakiti, rela disalah mengerti, rela juga untuk difitnah, disayat-sayat. Ya Tuhan, ku letakkan pada mesbah-Mu Tuhan. Ya, jadilah, oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah, oh Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, melebihi kepala, lebih tinggi lagi. Tanda kami menghargai, menghormati korban Kristus di kayu salib. Saudara, apa yang Yesus alami, Dia lakukan buat kita semuanya. Mungkin kau hari ini mengalami hal yang sama. Tapi ketika engkau berdiri dalam kasih, engkau tidak akan pernah tergoyahkan. Maka itulah yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena kehebatanmu, atau mujizat atau karunia yang sudah engkau dapatkan, atau talenta yang sudah engkau dapatkan, yang Tuhan berikan. Tetapi karena engkau tetap hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam pengabdian yang sungguh-sungguh, rela menderita demi apapun juga untuk Tuhan. Kau lakukan itu, maka kau akan bisa mengubahkan, menyelamatkan banyak orang. Dan biar ini menjadi satu ketetapan hidupmu mulai hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau mengajarkan kami kebenaran Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan firman. Kami yakin Tuhan firman itu akan bekerja, berdampak spesial bagi kehidupan kami. Hari ini kami percaya, karena pengorbanan Yesus segala sakit penyakit juga disembuhkan. Percaya yang hari ini engkau sakit Tuhan sembuhkan hari ini. Dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan malam waktu Yesus disalib. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan aku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita. Terima kasih Bapak untuk darah yang tercurah. Tahukah saudara, kita sudah tidak lagi ada di dalam dosa. Kita sudah disucikan. Sehingga hari ini kita ada satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Satu anugerah yang besar. Dan tahukah saudara, Tuhan sudah membuang dosa kita ke dalam tubir laut yang paling dalam. Dan dia katakan, aku tidak akan mengingat-ingat lagi pelanggaranmu. Kami bersyukur kami disucikan, kami dilayakan. Ada di dalam kerajaan kekal bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa buat darah Yesus yang juga menjadi meterai buat kami, bahwa kami sah milik kepunyaan Tuhan, anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, dan segala kasih karunia akan melimpah sebab kami adalah ahli warisnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemudian dia mengangkat cawan dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan. Bersyukur saudara buat anugerah Tuhan. Saudara ada di tempat ini itu karena Tuhan baik. Karena dia memberi kesempatan buat kita untuk mendengar firman Tuhan. Untuk tahu sebuah kebenaran firman Tuhan. Bersyukur saudara. Dan saya sangat yakin apa yang saudara dapatkan melebihi daripada kekayaan harta dunia ini. Firman Tuhan itu segala-galanya bagi kita. Sembah dia. Syukur oh Tuhan. Syukur Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jamah kami, lawat kami Tuhan. Sembuhkan, pulihkan Tuhan. Berikan kami kekuatan, damai, sukacita, kasih yang melampaui segala akal pikiran manusia Tuhan. Ora hatimu Tuhan ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami rela Tuhan untuk menjadi persembahan di atas mezbahmu yang kudus. Untuk orang lain melihat. Dan orang lain Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doakan. Berkati jemaatmu dengan segala bisnis usaha dan pekerjaan mereka. Rumah tangga, pendidikan. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Pak Gembala, terima kasih. Firman Tuhan sangat menguatkan kami, mengajarkan bagaimana kami harus melayani dengan dasar kasih. Itu semua bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri sendiri juga. Begitu. Terima kasih Pak Gembala mewakili sidang jemaat. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan berkati pelayanan dan keluarga Bapak. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, sebentar kita akan menabur di ladang Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita. Mungkin ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh acungkan tangan supaya nanti bisa dilayani oleh Asher atau Espro. Nah, persembahan ada 2 amplop. Yang amplop yang merah adalah persembahan umum, dan amplop yang biru adalah persembahan misi yang akan dipergunakan untuk penjangkauan jiwa-jiwa untuk keperluan penginjilan. Sebelum kita memberi taburan persembahan kita, izinkan saya membacakan satu ayat yang terdapat di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima pada malam hari ini. Firman-Mu sangat menguatkan iman kami untuk kami boleh melayani satu dengan yang lain dengan dasar kasih Tuhan. Biarlah kasih itu dapat memberikan penghidupan kepada kami, penghidupan jasmani terlebih kehidupan rohani kami Tuhan. Boleh semakin Engkau kuatkan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Sebagai perwujudan kasih kami kepadamu, kami bawa ke persembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa dengan sukacita dapat menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Amin. Dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi pelebaran penegakan kerajaan-Mu di kota ini, untuk gereja-Mu di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji.
Tapi Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami akan bawa persembahan kami ke di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Ini anak-anak yang luar biasa, saudara. Katakan, aku pahlawan kecil. Kita berkati mereka, ayo.
mana? Ayo maju ke depan. Tidak ada aku pahlawan kecil. Ayo Celiana maju. Yesus Ayo para orang tua dampingi yuk anak-anaknya. C mana? Tuhan di pihak kita. Siapa Sekali lagi ya. Aku pahlawan. Amin. Aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan? Kita bangkit diri bersama-sama yuk. Sekalian nanti kita akhiri. Saudara yakin dari tempat ini akan muncul generasi yang luar biasa. Amin. Amin. Mereka menjadi orang-orang sukses, orang berpengaruh. Amin. Mereka juga menjadi orang-orang yang cerdas pandai di dalam Tuhan. Bersama-sama kami dengan orang tua, seluruh jemaat berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami di tempat ini Tuhan. Mereka terus dilengkapi dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Yang membawa dan menghantar mereka memasuki masa depan yang gilang gemilang. Sebab firman itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Segala bentuk halangan, rintangan, kemustahilan apapun runtuh dalam nama Yesus. Dan kebenaran Tuhan, yaitu kemuliaan-Mu juga akan menyertai di barisan belakang mereka. Terima kasih, berkati para orang tua dengan bisnis usaha dan pekerjaan mereka. Kami yakin Tuhan, mereka diberkati dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel menyertai kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, mari saudara, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat, bawalah pulang segala anugerah yang datang dari sorga. Turun atas rumah tangga, atas bisnis, atas usaha, atas pekerjaan. Memenuhi kehidupanmu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga apapun yang kau kerjakan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkahkan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.